Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga selalu dalam kondisi baik ya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmatnya sehingga kita dapat menghadiri kegiatan sosialisasi kompetisi nasional dan matematika dan ilmu pengetahuan alam pada hari ini 26 Februari 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang meskipun dalam kegiatan ini dilaksanakan secara virtual, semoga nggak ngurangin semangat kita semua ya. Yang terhormat Direktur Umum BUKST, Kak Rivo Pala, yang terhormat pemateri kita yaitu Kak Muhammad Sikopila, dan tak lupa juga teman-teman seperjuangan semuanya. Kalau kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Sebelum acara dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Triwahyuni Aprianti. Saya akan memandu jalannya kegiatan sosialisasi KNIPA kita pada malam hari ini sebagai MC hingga selesai nanti. Buat teman-teman, jangan lupa on cam ya. Kayaknya kalau dilihat-lihat malam ini udah pada semangat nih buat ngikutin sosialisasi ini. Soalnya jauh-jauh nih pemateri kita dari UI. Jadi sosialisasi kompetisi nasional matematika dan ilmu pengetahuan alam bersama Kak Muhammad Sikopila dengan tema Generasi Muda Teknik Berprestasi. Sebelum acara dimulai, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita mengawali kegiatan kita ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Pembacaan doa akan dipimpin oleh teman kita, yaitu Syukmandiko. Kepada Syukmandiko, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya agar kegiatan kita pada hari ini berjalan secara lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah bersama-sama kita menundukkan kepala, mengangkat tangan, serta merendahkan hati untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, saya akan membacakan doa secara Islam. Bagi non-Muslim, dipersilakan untuk menyesuaikan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi niyamahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jali wajhika karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa intam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami melaksanakan kegiatan sosialisasi KN MIPA 2023. Berikanlah kami kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan kegiatan hari ini sampai akhir. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga apa yang kami kerjakan pada kegiatan hari ini dapat menjadi berkah bagi kami dan orang-orang di sekitar kami. Jadikanlah ilmu dan pengetahuan yang kami dapat pada hari ini bermanfaat bagi diri kami dan orang di sekitar kami untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas ketersediaannya untuk mengikuti. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Syukmandiko yang telah memimpin pembacaan doa. Selanjutnya, marilah kita sambut Ketua Pelaksana Kegiatan Sosialisasi ini, yaitu Kak Rido Darmawan. Untuk memberikan kata sambutan kepada Kak Rido, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala
yang senantiasa memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat bersama-sama bisa mengikuti acara sosialisasi KN MIPA Fakultas Teknik walau hanya melalui virtual Zoom meeting. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Pertama-tama, yang terhormat Kak Rifo Falah selaku Direktur Utama BOKST Unsri. Lalu pemateri kita pada acara hari ini yaitu Kak Shiko Villa. Juga kepada para peserta yang telah hadir membersamai kita pada malam ini. Tema acara kita ini ialah Generasi Muda Teknik Berprestasi. Saya sebagai Ketua Pelaksana dengan senang hati dan rasa syukur yang mendalam ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kegiatan ini. Hadirnya kegiatan ini ialah sebagai bentuk kepedulian kami terhadap perkembangan akademik dan kreativitas mahasiswa, terutama mahasiswa teknik. Kami berharap melalui acara ini seluruh peserta dapat memperoleh informasi yang bermanfaat dan memotivasi untuk meningkatkan kualitas diri dan meningkatkan prestasinya. Oleh karena itu, melalui acara sosialisasi KN MIPA Fakultas Teknik ini, kami ingin memberikan informasi yang lebih dalam tentang apa sih itu kompetisi KN MIPA, dan juga ingin memberikan motivasi dan inspirasi kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti kompetisi seperti ini dengan lebih baik ke depannya. Kami telah mengundang narasumber yang ahli di bidangnya untuk memberikan pengetahuan serta tips-tips dan wawasan yang lebih dalam tentang kompetisi matematika dan ilmu pengetahuan alam. Baiklah, sebelum memulai acara kita pada malam ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih pada seluruh panitia yang telah bertugas, yang telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyukseskan kegiatan kita pada malam ini. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar hingga selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Rido Darmawan atas kata sambutannya. Selanjutnya ada kata sambutan dari Kak Rivo Pala selaku Direktur Umum BOKST Unsri. Kepada Kak Rivo Pala dipersilakan. Baik, kasih ya Tri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan pada malam hari ini hingga kita masih bisa berkumpul melalui virtual Zoom meeting dalam agenda sosialisasi KN MIPA tahun 2023. Sholawat berbingkaikan salam selalu kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini terkait dengan KN MIPA ini. Mungkin ada sedikit perubahan ya teman-teman. Mungkin kalau tahun kemarin dan tahun-tahun sebelumnya itu biasanya digabung sama dan termasuk ke dalam Esporia ya. Dan biasanya itu diadakan di bulan-bulan September atau Oktober. Tapi untuk tahun ini memang kita adakannya di bulan Maret insya Allah karena mengikuti timeline dari KN MIPA tingkat universitas ya. Dan juga untuk KN MIPA ini sendiri merupakan bisa dibilang sebuah kegiatan atau lomba yang memang banyak diikuti ya, terutama di Fakultas Teknik karena memang efektif ya teman-teman, lebih efektif untuk diikuti karena teman-teman mengisi soal
dan menjawab pertanyaan ya terkait dengan matematika dan IPA gitu. Jadi mungkin terlebih lagi bagi teman-teman yang masih mahasiswa baru itu lebih banyak gitu yang ikut, karena biasanya mahasiswa baru ini masih banyak yang takut ya kalau mau ikut lomba yang ada ngomong di depan umum gitu ya. Jadi memang untuk kegiatan kami PAN memang banyak pesertanya dari tahun ke tahun ya, dan antusiasnya cukup tinggi. Jadi harapannya untuk tahun ini bisa lebih banyak lagi pesertanya, dan juga ini diadakan secara nasional ya, tingkat nasional. Jadi teman-teman yang dari Fakultas Teknik, yang dari jurusannya masing-masing mungkin bisa diinfokan ya kepada teman-teman yang lain yang ada di jurusan untuk mengikuti lomba kami IPA ini gitu. Kemudian juga saya mewakili segenap komunitas sains teknik mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Siko yang telah bersedia untuk mengisi acara kita pada malam hari ini, walaupun di tengah kesibukannya. Sebuah kehormatan bagi kami Kak, Kakak bisa turut ikut dalam kegiatan malam hari ini. Mungkin sekian ya dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Ripo atas kata sambutannya. Baiklah, agenda selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Buat teman-teman yang belum aktifin kamera, boleh dong on cam dulu sebentar. Kita mau dokumentasiin bentar. Dan jangan lupa gunain virtual background yang udah dibagiin sama panitia ya. Baik, aku serahin langsung ke panitia IT, boleh? Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman masih belum pakai, boleh nih. Terus pakai yang virtual background yang udah dikasih. Aku mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih buat panitia IT. Selanjutnya kita masuk ke sesi yang udah kita tunggu-tunggu nih dari tadi, yaitu sesi pemaparan materi dari Kak Muhammad Ciko Pila. Sebelumnya aku bakal bacain dulu CV sedikit dari Kak Siko. Boleh? Jadi Kak Siko ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Indonesia, Fakultas MIPA, jurusan Matematika dari tahun 2019. Pengalaman kerjanya lumayan banyak nih, aku sebutin satu ya. Salah satunya yaitu Human Capital Database Intern di Bank Syariah Indonesia sejak Februari 2023 sampai dengan sekarang. Untuk pengalaman organisasi, Kak Siko pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Departemen Simetri Himpunan Mahasiswa Departemen Matematika FMIPA UI 2021 Februari sampai dengan Desember 2021. Untuk pencapaian nih, Kak Siko Vila pernah meraih medali emas bidang matematika tingkat nasional atau ONMIPA tahun 2022 kemarin nih. Masih banyak prestasi ataupun pencapaian yang udah Kak Siko aku ini, tapi nggak mungkin nggak bisa aku sebutin satu persatu, tapi teman-teman bisa lihat langsung di CV yang udah tertera di layar. Keren banget kan narasumber kita malam hari ini. Sayang banget kalau teman-teman nggak join. Jadi kalau ada materi-materi yang penting jangan lupa dicatat ya. Sekarang boleh kita sapa dulu nih Kak Siko. Halo Kak, apakah suaranya kedengeran Kak? Iya, kedengaran. Suara saya jelas juga nggak? Udah Ya, oke. kedengeran ya Kak? Ya, kedengaran kok, kedengaran. Nah, Oke, apa kabar nih Kak? alhamdulillah baik, biasalah. Kuliahnya gimana Kak? Lancar?
Kuliahnya ya alhamdulillah lancar. Lebih sekarang karena lagi apa ya, ngambil tadi disebutin itu lagi magang kampus Merdeka ya. Jadi kuliahnya nggak dulu. Tuh. Oke, langsung aja nih Kak ya. Sebelum itu, Tri mau nyampein sedikit kalau waktu penyampaian kakak itu 45 menit. Ntar kalau 10 menit terakhir, Tri bakal ngingetin di kolom private Zoom ya kak. Baiklah, langsung saja Tri serahin ke Kak Siko. Pada Kak Siko dipersilakan. Ini saya izin share screen ya. Udah kelihatan belum PPT-nya? Halo, layarnya udah kelihatan belum? Udah, Udah kak, udah udah kelihatan. kelihatan. Oke, Iya. ya terima kasih. Ini ya, di kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Oke, ya terima kasih buat tim KST Unsri ya yang sudah mengundang saya untuk kesempatan malam hari ini. Jadi di sini saya diminta untuk sedikit sharing ataupun menjelaskan mengenai pengenalan mengenai ONMIPA PT. Tadi disebutnya KNMIPA PT ya. Ya sama aja sih ya. KNMIPA itu eh, s- sebenarnya dari awal namanya itu ONMIPA. Jadi dari dulu itu namanya ONMIPA. Tapi tahun 2020 sama 2021 pas pandemi entah kenapa ya panitianya mengganti jadi KNMIPA gitu. Sama juga mungkin kalau kalian tahu OSN itu namanya diganti menjadi KSN pada tahun yang sama. Nah, tapi sejak tahun 2022 pas saya lomba kemarin itu namanya dibalik lagi jadi ONMIPA PT. Itu kepanjangannya Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi PT-nya itu ya. Oke, jadi itu singkat aja untuk mengenai trivia nama ini. Kenalin dulu, eh, nama saya MC Kofila. Tadi sebenarnya oke udah ya. Nama saya MC Kofila, biasa dipanggil Siko atau Vila, terserah ya. Jurusan dari Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, angkatan 2019. Jadi bisa dikira lah udah semester berapa sekarang, kayak dari Universitas Indonesia. Dan oke, achievement yang relevan untuk acara hari ini, saya alhamdulillah kemarin dapat medali emas untuk lomba ini, Olimpiade PT tahun 2022 bidang matematika. Oke, kalau boleh tahu dari teman-teman audiens di sini, itu dari angkatan berapa? Sama dari jurusan dari fakultas apa? Kebanyakan untuk mengukur Izin aja ini. jawab kak. Ya, Eh, Rata-rata dari angkatan 2020, 21, 22 mungkin kak. Kalau ya oke. jurusan kebanyakan jurusan teknik kak. Ya teknik ya. Mm. Ya bagus sih. Menurut saya masih punya waktu lah untuk ambis untuk lomba ini. Kalau kalian udah 2000 angkatan 2019 ya mending skripsi aja lah. Oke, nggak apa ya. Ini seputar Onimpa PT. Oke, saya coba jelasin dasar-dasarnya dulu, gitu ya. Di kompetisi ini, Onimpa PT itu adalah kompetisi yang diselenggarakan oleh Dirjen Dikti dan Puspresnas. Jadi ini kompetisi yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah ya, teman-teman. Jadi kalian mungkin kenal lomba-lomba yang diselenggarakan oleh universitas ataupun oleh instansi lain gitu ya. Tapi biasanya yang paling ditunggu-tunggu itu adalah kompetisi dari eh, pemerintah ataupun Puspresnas ini. Jadi kalau kalian kenal kompetisi kayak apa ya, Timnas atau Pilmapres atau apa lagi ya, atau yang setingkat inilah Sains Data gitu ya. Itu jadi mereka semua setara atau kayak apa ya, sama prestisiusnya gitu dengan lomba-lomba tadi. Termasuklah ONMIPA ini. Jadi ini salah satu incaran juga bagi kalian yang mau ambis di sini. Tuh. Oke, ini sesuai dengan namanya. Ini adalah kompetisi Olimpiade Sains untuk tingkat mahasiswa sarjana gitu ya. Di mahasiswa S2 nggak boleh ikut ya, dan emang nggak ada lombanya. Kalau kalian tahu OSN, ya, Olimpiade Siswa Nasional itu kan untuk siswa ini ya, sekolah tingkat menengah SMP sama SMA gitu kan. Jadi kalau bisa dibilang ONIPA ini kayak OSN-nya untuk mahasiswa kuliah, tuh, tingkat kuliah. Bedanya adalah kalau OSN itu banyak ini ya, banyak bidangnya. Ada 9 kalau tidak salah, matematika, fisika, kimia, biologi, astronomi, bumian dan lain-lain. Pokoknya ada banyak gitu ya.
Sedangkan sesuai dengan namanya ini MIPA ya, jadi cuma 4, matematika dan IPA, di mana IPA di sini fisika, kimia, biologi, dan oke, udah 3 itu ya, jadi 4 ya, matematika, fisika, kimia, dan biologi. Nah, dapat diikuti oleh mahasiswa dari rumpun sains dan teknologi. Kayak rumpun sains dan teknologi berarti bukan hanya mahasiswa FMIPA gitu ya, tapi sebagai contoh FT bisa gitu ya. Terus Fasilkom juga bisa harusnya. Terus rumpun kesehatan seperti kedokteran, kedokteran gigi dan sebagainya, ataupun farmasi biasanya tetap ikut di sini. Kalau oke, kalau mahasiswa teknik biasanya ikut fisika gitu ya, atau matematika juga gitu ya, atau kimia bahkan gitu ya. Iya, kalau di UI sendiri, iya, kebanyakan memang dari FMIPA gitu sebenarnya. Walaupun dari fakultas-fakultas lain seperti yang saya sebut tadi, rumpun sains dan teknologi juga beberapa kali ikut, ya sering ikut sih. Walaupun tetap yang lulus kebanyakan ya 80% dari FMIPA. Oke, karena ya mereka memang sudah pengetahuannya ibaratnya lebih banyak ya dibanding daripada fakultas lain gitu. Itu kalau di UI, tapi kalau di Unsri mungkin beda lagi ya. Oke, ini tadi yang saya sebut bidang dipertandingkan matematika, fisika, kimia, dan biologi. Jadi kalian silahkan pilih. Oke, gimana kira-kira minat kalian? Oke, dan tahapan kompetisi itu ada 3 ya. Seleksi universitas, seleksi regional, dan seleksi nasional. Kalau di Unsri tadi katanya udah ada ini ya, timeline. Seleksi universitas. Kira-kira boleh dikasih tahu kapan, teman-teman? Bulan apa mungkin? Bulan Maret ini Kak untuk seleksi Bulan universitas. Maret ya. Oke, Iya. ya berarti bulan depan. Oke. Tahapan kompetisi seleksi universitas. Jadi masing-masing universitas, UI, ITB, Unsri, dan sebagainya, mereka bakal melakukan seleksi di univ masing-masing. Dan kalau tidak salah aturannya itu eh, dari setiap dari setiap universitas dan dari setiap bidang itu maksimal mengirimkan 5 mahasiswa terbaik ke tahap selanjutnya yaitu seleksi regional. Jadi sebagai contoh dari seleksi Universitas Indonesia kemarin diambil 5 orang untuk bidang matematika, 5 orang bidang fisika dan biologi serta kimia. Jadi total ada 20 mahasiswa yang bisa dikirimkan ke seleksi regional. Itu maksimal ya. Bisa saja kurang ya, tapi nggak bisa lebih dari aturannya. Itu aturan dari tahun lalu sih ya. Coba mungkin kalian perhatikan apakah ada update dari aturan tersebut. Nah, selanjutnya seleksi regional. Seleksi regional ini teman-teman bakal beradu dengan ini apa ya? Mahasiswa dari wilayahnya masing-masing. Sebagai contoh, karena Unsri seingat saya itu Unsri ada di regional berapa ya? 2 kalau nggak salah. Regional 2 itu Sumatera bagian selatan. Jadi termasuklah universitas di Jambi, di Lampung, di Bengkulu dan sebagainya termasuk di Sumatera Selatan. Tapi sebenarnya secara teknis kalian itu juga bertanding sama seluruh mahasiswa di Indonesia. Nanti dijelasin lah kayak kalian bakal ngerjain soal gitu terus pengerjaan kalian itu bakal dinilai dan di ranking se-Indonesia ini. Nanti bakal dipilih gitu ya berapa besar mahasiswa yang kira-kira masuk ke passing grade untuk lolos ke seleksi nasional. Nah, seleksi nasional ini kalau tahun 2022 kemarin itu diselenggarakan di Universitas Brawijaya di Malang ya. Jadi ya lumayan lah bisa jalan-jalan ke univ lain. Dan untuk masing-masing bidang, untuk seleksi nasional ini, di tingkat nasional maksudnya ya, itu ada 65 peserta dari seluruh Indonesia. Jadi untuk bidang matematika itu ada 65 peserta, untuk bidang fisika 65, kimia 65, biologi juga 65. Ya, gitu. Oke. Dan penghargaan yang diperebutkan itu adalah medali emas, medali perak, medali perunggu, dan honorable mention. Honorable mention ini keren ya namanya. Walaupun sebenarnya itu juara harapan doang. Ya, nggak dapat medali kalau nggak salah. Cuma ya dapat penghargaan lah. Oke. Oke, nah ini informasi mengenai pelaksanaan kompetisi ONMIPA tahun 2023. Ini saya sempat nyari-nyari doang sih ya. Ini ternyata sudah ada hilalnya untuk kompetisi ini.
katanya dilaksanakan 13 sampai 17 Juni 2023. Oke, mungkin saya wanti-wanti ya. Biasanya jadwal seperti ini tuh selalu nggak akurat, kayak ujung-ujungnya pasti selalu diundur. Termasuk contoh saya tahun kemarin itu juga ya pas pengumuman dikasih sekitar tanggal ini, tapi ternyata pas diselenggarakan ternyata bulan September. Itu ya. Ya, tapi siapa tahu juga ini udah fix gitu ya. Saya cuma ngasih tahu doang, sharing pengalaman saya sebelumnya. Oke. Nah, ini kalian bisa lihat di Instagram Ditjen Dikti tanggal 21 Februari kemarin ya. Di Puspresnas rasanya juga udah ada sih ya. Kalian bisa cek untuk jadwalnya sendiri. Oke. Nah, ini sebelumnya mungkin saya mau ngasih contoh kita buka file ini ya. Mana nih? Ini file Juknis ataupun pedoman pelaksanaan KN MIPA, masih KN MIPA ya, tahun 2021. Oke. Yang tahun 2022 saya hilang filenya, nggak nemu jadi. Oke. Ini kita lihat ya, teman-teman. Kelihatan jelas nggak ini? Pesertanya itu diikuti oleh program studi sarjana dari lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terdaftar maksimal di semester 8. Ini kalau kalian masih semester 8, itu masih bisa ikut ya. Mungkin kalian ingin, ya, mungkin masih belum puas dengan percobaan tahun kemarin, bisa ikut lagi maksimal di semester 8. Oke, berasal dari bidang ilmu MIPA atau yang relevan, jadi yang disebut tadi ya, rumpun saintek, dan belum pernah mendapatkan medali emas. Jadi kalau teman-teman sudah ikut ONIPA nasional tahun sebelumnya dan sudah mendapatkan medali emas, itu sudah ibaratnya di blacklist untuk kompetisi tahun berikutnya. Jadi kalau kalian masih dapat medali perak atau perunggu, itu masih diperkenankan untuk ikut di kompetisi ini. Oke, selanjutnya ini khusus peserta matematika, karena khusus untuk bidang matematika itu katanya, bukan katanya sih ya, maksudnya bakal ada kelanjutan untuk kompetisi tingkat internasional. Itu cuma untuk bidang matematika doang. Oke. Nah, untuk mereka yang sudah ikut di kompetisi ini, walaupun dia nggak dapat emas, dia nggak boleh ikut ke KMIPA tahun berikutnya, kayak gitu. Dan selanjutnya peserta seleksi tahap 3 adalah, atau tahap maksudnya, peserta seleksi tahap 2 adalah peserta terbaik hasil seleksi tahap 1. Tahap 1 ini tuh adalah seleksi universitas gitu ya, dan mendapatkan rekomendasi dari perguruan tinggi. Oke. Ini jadi ini cuma mengulangi saja ya. Tahap 1 ini tingkat perguruan tinggi. Masing-masing PT itu kalian diberikan kuota maksimal 5 mahasiswa terbaik untuk setiap bidang studi yang bisa ikut ke tingkat wilayah. Oke. Ini sebagai ini yang saya sebut tadi, seluruh kayak daerah di Indonesia itu dibagi menjadi 16 wilayah di sini. Tuh ya. Jadi Sumatera Selatan kalian masuk ke wilayah 2, dan nantinya ini tetap sih ya, semua teman-teman bakal di ranking nilainya se-Indonesia dan diambil sesuai dengan kuota 65 besar untuk tingkat nasional. Nah, khusus untuk juara 1 di setiap wilayah gitu ya. Misalkan di wilayah 2 ini kalian juara 1 gitu ya. Itu kalian bakal otomatis punya golden ticket untuk ikut ke tingkat nasional. Jadi kayak gitu. Cuma juara 1 setiap wilayah doang. Gitu. Ini ada aturannya sih di sini ya. Juara 1 pada seleksi tahap 2 masing-masing wilayah. Lalu satu peserta dari PTS yang memperoleh nilai tertinggi pada seleksi tahap 2. Dan yang terakhir adalah peserta peringkat atas. Pada tahap 2 selain butir A, jadi selain ini, secara keseluruhan untuk memenuhi kuota maksimal. Di maksimal 65 peserta dari seluruh peserta seleksi tahap regional atau tahap 2 ya. Oke. Nah, ini rincian ya gitu ya. Jadi dari seleksi 65 peserta di tingkat nasional, penghargaannya cuma diberikan kepada 20 ini ya. Ini tahun 2021, jadi ada perbedaan sedikit. Kalau tahun saya tahun 2022 itu peraih medali emas itu 3 terbaik, jadi jadi peringkat 1 2 3 itu dapat medali emas. Lalu 5 5 ranking selanjutnya itu dapat medali perak ya. Jadi dari peringkat 4 sampai 8 itu dapat medali perak, dan 7 peraih medali perunggu berikutnya. Ya. Dan kalau ini honorable mention-nya ada 3 kalau di angkatan di
tahun 2022 kemarin. Tuh. Oke, ini materinya ya. Sebenarnya eh, saya nggak akan lihat ke sini secara detail, tapi kalau kalian mau ikut kompetisi ONMIPA, sebaiknya kalian sudah apa ya, cari-cari info lah kira-kira apa yang perlu dipelajari untuk ikut kompetisi ini, gitu ya. Jadi kalian bisa efektif tuh, jangan ternyata kalian mempelajari materi yang ternyata tidak masuk di kompetisinya, di jangan ya. Oke. Nah, ini lanjut ke PPT. Oke, pengalaman saya ikut ONMIPA PT. Jadi saya ikut 3 kali ya, 3 edisi. Tahun 2020, 2021, dan 2022. Jadi 2 tahun pertama, dua dua partisipasi pertama gitu ya. Tahun 2020 dan 2021 itu kalah ya. Kalah bahkan di seleksi UNIF bahkan kalah gitu ya. Tapi tahun 2022 alhamdulillah ternyata bisa lolos nasional dan dapat medali emas gitu. Oke, kalau kita breakdown ini tahun 2020 itu saya masih semester 2 ya. Jadi katakanlah masih mahasiswa baru gitu. Karena saya angkatan 2019 kan. Oke, jadi motivasi saya ikut ONIPA saat itu hanyalah apa ya? Untuk melihat kompetisi itu gimana sih, kayak atmosfernya gimana, terus kayak soalnya itu gimana ya. Saya sudah menduga sih kayak tahun 2020 kayaknya rasanya sulit untuk lulus ke seleksi tahap berikutnya, karena saya sadar bahwa tahun ini kayak masih banyak senior atau angkatan atau cutting ya, cutting saya yang sudah lebih jago gitu dan pengalamannya juga lebih bagus di ONIPA. Jadi kayaknya ya jelaslah mereka menang kayak gitu. Oke, jadi tahun 2020 kalah. Tahun 2021 saya coba lagi tentunya karena nggak mau kalah di sini saja ya. Ternyata tahun 2021 dengan persiapan yang lebih baik gitu ya, ternyata masih kalah juga ya. Jadi diambil 5 besar, oke ternyata diambil 5 besar untuk seleksi tahap regional, ternyata saya nggak masuk di 5 besar itu. Dan ternyata bahkan kalah sama adik tingkat gitu ya. Ini saya bingung juga sebenarnya saat tahun itu, ternyata dari belajar saya pun masih belum cukup untuk lulus ke tahap seleksi regional. Ya mungkin selek di persaingan di UI cukup, ya cukup ini ya, kuat lah. Oke. Dan tahun 2022, oke, alhamdulillah mungkin rezekinya di sini ya, di seleksi eh, universitas alhamdulillah lulus, seleksi regional juga lulus, dan seleksi nasional dapat medali emas ini. Jadi eh, saya tuh udah wanti-wanti gitu ya, kayak kalau seandainya saya lulus di seleksi UNIF, ini rasanya bakal lebih mudah ke depannya. Kenapa? Karena di seleksi UNIF itu, iya, yang di seleksi juga sangat dikit ya kuotanya, cuma 5 orang itu. Jadi saya rasanya senang banget pas seleksi UNIF Pak udah lolos gitu ya. Dan akhirnya untuk seleksi tahap berikutnya juga ya mengikuti saja. Oke, itu sekelubit cerita saya. Ini ya epic comeback lah istilahnya ya. Oke, tapi kalian nggak harus mengikuti ya gagal. Maksudnya kalau kalian seandainya bisa lolos di tahap saat di apa tahun pertama atau tahun kedua ya bagus itu. Nggak usah didramatisasi kayak gini ya. Oke, bagus lah. Nah, ini juga tahun 2022, tahun kemarin ya. Perolehan medali berdasarkan perguruan tinggi. Ini tahun kemarin ya, tahun 2022. Juara umum adalah mereka yang dapat medali emas paling banyak. Singkatnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman ngikutin olahraga, kalau ini pengurutan peringkatnya pasti dilihat dari medali emas dulu kan ya. Tuh, baru kalau medali emasnya sama dilihat dari medali perak dan seterusnya kayak gitu. Nah, dalam tahun kemarin itu ITB, Institut Teknologi Bandung, mereka mendapatkan medali emas 4, medali perak 7, medali perunggu 2, dan honorable mention itu 1. Jadi ini sudah cukup untuk mereka jadi juara umum ternyata. Sebenarnya kan tahun-tahun kemarin ya ITB juga memang sering sih ya. Jadi mereka kayak udah langganan gitu jadi juara umum. Dan biasanya selalu mengekor atau diikuti oleh UI gitu, kampus saya. Jadi Universitas Indonesia
Mereka juga sama dalam hal peraihan medali emas gitu ya, sayangnya kalah di raihan medali perak ya. Akibatnya mereka harus duduk di peringkat kedua untuk untuk table juara umum ini. Gitu. Jadi dari 4 medali emas yang diraih UI ini tuh salah satunya sumbangsih saya gitu ya. Apalah, oke. Nah, peringkat 3 itu UGM, mereka dapat 2 medali emas, 3 medali perak, dan 5 medali perunggu, serta 3 juara harapan gitu ya. Oke, nggak mungkin saya jelasin satu persatu di sini ya. Tapi yang jelasnya, kalau kalian perhatikan ini ada total 4 tambah 4 tambah 2 tambah satu artinya ada 12 12 medali emas yang diperebutkan ya, karena dari setiap bidang kan ada 4 bidang ya. 4 bidang itu kita memperebutkan 3 medali emas. Jadi 3 kali 4 ada 12 medali emas. Gitu. Dan cuma 5 universitas yang berhasil meraih medali emas di kompetisi ONIPA tahun kemarin. Oke, kalau kita lihat sepertinya Unsri belum ada ya di sini. Oke, kita doakan Unsri bisa muncul di table ini ya tahun 2023. Terus dari teman-teman yang ikut di sini, ya semoga berhasil. Oke, selanjutnya apa? Sebentar. Oke, nah ini beberapa foto dari kompetisi kemarin. Yang tengah itu saya sama ini sama dosen pembimbing ya, itu ya. Oke. Terus yang sudut kanan atas itu foto sama Pak Bara. Mungkin kalian tahu atau enggak sih? Alias Bara dia Tahu ya Kak, dosen dosen ITB ITB. kan? Iya bener. Ya, dia salah satu yang legend juga sih ya. Kalau anak matematika pasti mungkin sadar sih dia siapa. Terus di sudut kiri atas itu adalah kontingen UI. Kontingen UI yang meraih medali. Ya sebenarnya semua sih ya. Beserta dosen-dosennya juga. Oke, sebenarnya kalau kita lihat ya. Di UI, kemarin UI kan saya bilang tadi ya. Maksimal setiap kampus pasti hanya bisa mengirimkan 20 mahasiswa terbaiknya untuk semua 4 bidang ini ke tingkat nasional gitu ya. Tapi UI kemarin cuma berhasil mengirimkan 18 mahasiswa ke 4 bidang tadi, itu ya, ke tingkat nasional. Dan hanya berapa ini? 13 yang berhasil meraih medali ya. Oke, udah cukup baik sih ya. Jadi dari 18 peserta yang dikirimkan kontingen UI, alhamdulillah 13 diantaranya dapat medali atau jadi medalis di sini. Oke, bukan pamer ya. Cuma ngasih tahu aja sih pengalaman gitu kan. Oke. Nah, kalau sudut kanan bawah itu saya pas penyerahan medali. Kalau sudut kanan bawah sana, sudut kanan kiri ini saya sama teman-teman saya dari bidang matematika gitu ya. Oke. Nah, oke, tips dari saya untuk teman-teman yang mau bertanding di ONWIPA ini ya. Semoga bisa diikuti mungkin dan bisa bermanfaat. Pertama dari saya adalah tentukan tujuan kalian lebih dulu dibanding yang lain. Kenapa? Kenapa saya tanya pas di awal tadi kira-kira dari teman sini kebanyakan dari angkatan berapa gitu ya. Oke, baguslah kalau seandainya teman-teman dari yang masih maba nih ya, atau masih tahun pertama tahun 2022 ataupun 2021 ataupun 2020 juga. Oke, semakin kalian lebih dulu, semakin kalian lebih dahulu kalian tuh mau pengennya dapat apa gitu ya. Itu berarti kalian semakin punya lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri. Kalian semakin punya lebih banyak waktu untuk apa ya, latihan dan sebagainya. Sebagai contoh, saya tuh udah punya niat ataupun target untuk menang di Onipa ini tuh dari maba gitu ya. Di dulu pas saya maba, pas apa ya, kayak ospek kalau nggak salah. Pas ospek itu kita juga ini ya, kayak ada seminar, dan seminarnya itu diikut di apa ya, pembicaranya adalah Mapres saat itu teman-teman, dan dia itu adalah kebetulan juga juara ataupun medalis di Onipa ini. Jadi saat itu juga saya apa ya, termotivasi untuk dapat juga di kompetisi ini. Oke, jadi itu ya. Bandingkan kalau kalian baru tahu ONMIPA saat tahun kedua atau tahun ketiga dan kalian tidak punya persiapan apa-apa pas itu. Mungkin bakal jadi lebih sulit, tapi nggak ada yang nggak mungkin gitu ya. Intinya yang mau saya sampaikan di sini adalah semakin kalian lebih cepat tahu target itu kalian apa,
target kalian itu apa, kalian bakal lebih cepat persiapannya gitu ya. Oke, yang kedua adalah ketahui silabus dari bidang ONIPA yang ingin kalian ikuti. Jadi sebagai contoh, kalau kalian ikut matematika, ya berarti kan ada beberapa materi ya. Kalian sebaiknya sudah tahu gitu ya, kalian tuh mau belajar apa. Karena kalau, jadi kita maksudnya biar efektif ya teman-teman. Kalau kalian belajar sesuatu yang ternyata tidak masuk di bidangnya, ya sayang, berarti kalian sudah menghabiskan waktu untuk yang kurang efektif. Gitu. Jadi penting untuk mengetahui silabus ini tuh apa aja. Oke, yang ketiga adalah pelajari materi basic terlebih dahulu. Saran saya, ini sebenarnya lebih maksudnya mengajak kalian untuk ini ya bisa belajar secara mandiri dan jangan menunggu materi diajarkan di kelas. Oke, kenapa? Karena kalian kan pengen ikut kompetisi ya. Kalian pengen ikut kompetisi, tentunya kalian harus gercep, bisa mandiri gitu ya. Kalau kalian menunggu materi yang diajarkan, siapa tahu ternyata materi ONMIPA-nya di kuliah kalian ternyata diajarkan di semester 6 gitu. Jadi kalian nggak mungkin kan ya menunggu sampai semester itu untuk ikut lomba ini. Nah, sebagai contoh, di saya tuh di matematika itu ada materi fungsi kompleks yang masuk ke kompetisi ONMIPA bidang matematika ini. Dan kalau di jurusan saya itu diajarkan di semester 6 gitu ya. Tapi karena saya pengen ikut kompetisi nih ONMIPA ini, jadinya saya sejak semester berapa ya? 2 kalau nggak salah saya udah belajar gitu untuk persiapan ini. Ya oke. Nah, tapi kalian tentunya kalian punya preferensi belajar masing-masing ya. Sebagai contoh, kalau saya pelajari materi basic, baru pindah ke soal-soal. Tapi ada juga teman-teman saya yang ikut ONIPA, mereka katanya justru kebalikannya. Mereka lihat soal dulu, terus lihat pembahasannya. Kalau dari pembahasan itu ada yang materi yang mereka belum mengerti, baru mereka lihat ke materi yang bersangkutan. Jadi kayak gitu. Oke, ya semoga dimengerti lah ya. Oke, terus ini latihan tentunya dari soal-soal ONIPA tahun-tahun sebelumnya. Ya oke. Soal MIPA itu saya kasih tahu aja ya, dari setiap bidang itu bentuknya beda-beda. Sebagai contoh, kalau matematika, kalau matematika itu di tingkat regional itu terdiri dari isian singkat sama uraian. Kalau isian singkat berarti kita diminta ngasih jawaban akhir saja. Kalau uraian berarti kita disuruh ngerjain nih pengerjaannya, maksudnya jalannya gimana dari awal sampai akhir sampai ketemu hasil akhirnya berapa gitu ya. Tapi kalau bidang lain yang saya tahu, sebagai contoh kimia itu ada pilihan gandanya kalau nggak salah. Sama ya nggak tahu kalau uraiannya ada atau enggak ya. Dan fisika sama biologi juga gitu. Kalau ya, jadi kalian ya perlu tahu lah ya. Oke, pelajari soal-soal yang lebih sulit ini biar lebih apa ya? Biar kita semakin terasah gitu ya, biar kita semakin kemampuan kita tuh semakin terdongkrak ke level yang lebih tinggi dari tahapan yang sedang kita hadapi. Sebagai contoh, teman-teman yang persiapan untuk ONMIPA tingkat Unsri gitu ya, tingkat Universitas Sriwijaya. Oke, mungkin ini masih seleksi tingkat universitas, tapi mungkin kalau kalian ingin apa ya, lebih semangat itu ya, silakan coba pelajari soal yang tingkat regional atau tingkat wilayah. Tuh. Nah, terus ikuti lomba-lomba olimpiade yang sering diadakan oleh universitas lain. Nah, ini saya mau ngasih tahu banyaknya manfaat kalau kalian sering ikut lomba gitu ya. Terutama lomba olimpiade yang satu track dengan ONMIPA ini. Pertama adalah kalian bisa tahu apa ya? Kalian bisa tahu kira-kira soalnya itu sama atau enggak, atau mirip-mirip atau enggak sih. Tuh. Karena saya cukup sering ikut kompetisi eh, Olimpiade Matematika di universitas yang biasanya diselenggarakan oleh beberapa univ lain gitu ya. Jadi saya cukup sering ikut lomba dan ya saya juga mendapatkan banyak insight kira-kira kompetisinya itu gimana sih. Tuh. Ya kadang kalah, kadang menang nggak apa lah ya. Yang penting kalian dapat pengalaman dari kompetisi ini. Terus juga kalian bisa eh, melatih mental gitu. Mungkin kalian yang jarang ikut lomba, kalian bakal berpikir nggak usah lah ikut lomba, nggak bakal menang juga. Nah, itu kalau kalian terus kayak gitu tanpa mencoba sama sekali ya, pikiran kalian akan terus seperti itu ya. Mungkin kalian berpikir peserta dari Universitas ITB mungkin nggak usah ikutlah, pasti menang ITB gitu.
Kalau kalian belum mau mencoba, mungkin kalian nggak tahu kalau sebenarnya ternyata kemampuan mereka itu, iya ternyata nggak sehebat, nggak terlalu hebat yang ternyata yang dari kalian pikirin. Oh mungkin ternyata eh, kemampuan saya ini masih bisa diusahakan lah biar bisa seimbang sama mereka. Jadi kayak gitulah. Kalian ikut lomba berarti kalian bisa mengukur kemampuan kalian dengan pesaing-pesaing lain gitu lah. Intinya seperti itu ya. Sebagai contoh karena saya sering ikut lomba gitu ya, saya jadi hafal gitu teman-teman yang sering lomba di lomba yang sama ini. Jadi ya bisa menambah relasi juga lah. Dan ini pasang target yang lebih tinggi maksudnya adalah kalau kalian tipe orang yang motivasinya tinggi gitu ya, kalian bisa mendongkrak gitu ya. Sebagai contoh kan kita sering kali dengar eh, peribahasa gitu ya. Kalau kita apa sih peribahasanya ya? Gantungkanlah mimpimu setinggi langit. Kalau kalian jatuh, maka kalian akan jatuh di antara bintang-bintang. Itu cukup masuk akal sih ya. Di sebagai contoh, kalian pasanglah target yang ada dua target ya. Target yang realistis dan target yang apa ya? Motivatif gitu. Target yang realistis berarti kalian sadar dengan kemampuan masing-masing. Jadi kalau kalian kira-kira sadar, setidaknya tahun ini saya mau lulus di tingkat regional dulu gitu. Itu target yang realistis. Artinya kalian sadar kira-kira kemampuan kalian masih di situ. Tapi ada dua lagi pasang juga target yang motivatif. Jadi target yang mendorong kalian untuk bisa melaju ke tingkat yang lebih tinggi gitu. Jadi kalau kalian seperti itu, kalian lebih termotivasi, lebih semangat gitu lah ya untuk berlatihnya. Ya, oke, dan yang terakhir adalah saran saya tentunya eh, tadi kan yang semua teknis-teknis semua ya. Tentunya yang non teknis jangan lupa berdoa gitu ya, karena berdoa nantinya pasti akan memberikan dorongan lebih untuk kalian ya. Kalau kalian yang cukup religius gitu pasti sadar bahwa semakin kalian berdoa berarti semakin kalian merasa sadar bakal ada yang menolong kalian dari belakang gitu ya. Dan kalaupun kalian kalah gitu ya, karena kalian berdoa tentunya eh, Tuhan gitu pasti akan memberikan ganti yang lebih baik gitu ya. Jadi berdoa ini nggak ada ruginya gitu ya. Kalaupun kita menang ya berarti itu sesuai dengan yang kita inginkan, dan kalau kita kalah kita masih yakin bahwa sesuatu yang lebih besar pasti akan jadi ganti. Dan tentunya jangan mudah menyerah gitu ya. Kalah sekali dua kali nggak apa-apa lah. Ya, itu anggaplah pengalaman gitu ya. Yang penting asalkan kalian masih percaya dengan kemampuan kalian, asalkan setiap kalah kalian merasa ada perkembangan dalam diri kalian, ya itu nggak apa-apa. Berarti kalian sudah dalam track yang bagus untuk lebih berkembang di tingkat berikutnya gitu. Sebagai contoh ya kalau saya mau menyerah gitu ya, mungkin di tahun ketiga saya nggak akan ikut. Tapi karena saya udah ya ibaratnya udah sekalian basah mending nyebur gitu ya. Ya, dan alhamdulillah ternyata rezekinya di tahun 2022 itu ketika saya sudah di semester 6 saat itu. Ya. Dan sebenarnya ada baiknya juga sih ya saya ikut di semester 6 itu karena semester di tahun 2020 dan 2021 itu kompetisinya full online. Jadi bahkan tingkat nasional pun karena pandemi kemarin ya, jadi diselenggarakan secara online. Nyelenggarainnya dari rumah gitu ya. Kayak menurut saya kurang asik sih ya. Dan alhamdulillah ternyata berhasil di tahun 2022, dan saat itu panitianya udah nyelenggarain secara offline di Universitas Brawijaya. Tuh. Oke, ya itu rencana Tuhan ya, rencana Allah. Jadi oke lah. Oke, kayaknya di PPT juga udah habis ya, teman-teman. Karena ya rasanya nggak terlalu banyak juga yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Oke, mungkin kita lanjut ke tanya jawab mungkin ya. Saya kembalikan ke MC tadi. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih buat Kak Siko Villa atas penyampaian materinya. Keren banget nih materi yang udah Kak Siko sampaikan. Jadi kita lebih tahu banyak tentang ONMIPA dan juga tadi udah dikasih tips nih bertanding di ONMIPA. Langsung aja kita masuk ke sesi tanya jawab. Buat teman-teman semuanya yang mau bertanya bisa langsung raise hand lalu hidupin audionya.
Mungkin dari kakak-kakak panitia nih mau tanya, boleh? Ini udah ada yang nanya nih ke panitia ya. Pada Rido dipersilakan mau tanya. Baik, em, Kak Siko, Rido izin bertanya, benefit apa yang mungkin kakak dapat atau selain benefit piagam sertifikat tuh, adakah benefit-benefit lain yang kakak rasakan setelah memenangkan suatu olimpiade itu, Kak? Mungkin itu saja, Kak. Ya, ya oke. Uang sih ya. Terutama sih uang itu. Alhamdulillah uangnya dikasih untuk setiap medalis itu dikasih hadiah nanti sama sama penyelenggaranya. Ya itu kalau dari panitia sih kan berarti mereka ngasih sertif gitu ya medali dan juga uang penghargaan gitu. Ya, terus kalau dari universitas UI juga kemarin ya kebetulan mereka ngasih tambahan gitu untuk hadiah untuk para medalis ya. Ya, itu cukup membantu lah. Sebenarnya kalau itu cuma materi ya, materi. Itu dalam hal kalau kalian mengejar materi ya itu sudah cukup menurut saya. Tapi kalau saya juga mengejar apa ya? Pride gitu, mengejar kebanggaan, mengejar mengejar sesuatu yang sudah dipengenin dari dulu kayak saya kan ini ya sudah motivasinya buat ikut lomba ini dari sejak awal gitu. Jadi pas di sejak awal semakin saya kalah, saya makin penasaran gitu, jujur. Semakin kalah malah semakin pengen nyoba lagi, semakin masa sih kemampuan saya cuma segini doang gitu ya. Itu dan alhamdulillah semakin pas dikasih menang ya, alhamdulillah itu sudah ya sudah terfulfill lah kebutuhan kepuasan pribadi gitu. Ini jujur dari awal itu cuma kepuasan pribadi aja sih ya. Tuh. Ya, Oke, Kak, terima oke. kasih atas jawabannya. Ridho mau ikut kompetisi ONIPA ini kira-kira Iya, apa Kak. enggak? Iya, Ya, mau ikut. bidang apa? Insya Allah ikut Coba. bidang matematika. Oh, ya, oke. Ya, semoga sukses lah ya. Kalian kan Sama teknik ya. ini, Kak, Kenapa? kalau untuk referensi belajarnya itu dari mana Kakak sendiri dapat referensi belajarnya? Referensi belajar ya. Referensi belajar karena kita punya cutting ya. Cuttingnya itu mereka udah punya beberapa e-book gitu. Jadi mereka pada share lah gitu. Iya ya, ya. Salah satu alasan kenapa ini ya saya kasih tahu aja ya. Salah satu alasan kenapa kayak ITB, UI, UGM dan beberapa langganan medalis di sini ya. Kenapa mereka bisa juara itu karena mereka punya cutting-cutting yang sudah pengalaman juara di tahun sebelumnya. Kayak kalian ngerti lah ya, semakin stabil mereka juga semakin stabil ke eh, tahun berikutnya. Tuh, makanya mereka kayak bisa ngasih tips salah satunya buku tadi gitu. Ntar kalau kalian mau ke buku ya saya kasih lah yang bisa saya kasih gitu ya. Oke. Jadi buku itu kebanyakan saya minta sama cutting juga sih ya. Salah itu itu untuk advance-nya. Tapi kalau basicnya ya buku-buku kuliah cukup sih ya. Tapi kalian teknik ya. Teknik itu berarti mungkin nggak semua materinya dipelajarin di teknik. Berarti kalian punya tantangan lain yaitu tantangannya menghadapi ya mungkin mahasiswa FMIPA atau FKIP Unsri ya mungkin mereka lebih banyak kalau soal MIPA. Gitu ya. Nggak apa ya, cobalah. Ya, itu aja sih. Oke, Kak, terima kasih, Kak. Ya, Baik, untuk kalian dipersilakan. Angkatan 2022 sebelum bisa sukses meraih medali emas ini sempat gagal nih berkali-kali sampai 2 kali ya kalau nggak salah gagalnya. Nah,
pertanyaan saya nih, ada nggak sih tips and triknya supaya bisa bangkit lagi meskipun sudah gagal berkali-kali? Karena kebanyakan orang di zaman sekarang itu, mahasiswa zaman sekarang itu kebanyakan kalau bisa dibilang Maaf, maaf. mentalnya Ini mental tempe kalian nih Kak. Jadi agak jadi putus-putus kalau saya dengernya pas di awal, jadi nggak dengar apa-apa pas awal. Boleh diulang nggak oh, oke. soalnya? Jadi eh, yang dari saya lihat kan tadi Kakak pernah sebelum Kakak sukses meraih medali emas nih Kakak sempat gagal 2 kali ya Kak. Nah, Ya. jadi pertanyaan saya ini ada nggak sih tips and triknya supaya Kakak bisa bangkit lagi meskipun sudah gagal berkali-kali? Karena kan kebanyakan mahasiswa orang-orang yang sekarang terutama mahasiswa itu bisa dibilang mentalnya itu mental tempe gitu. Sudah gagal sekali itu akhirnya dia pikir kayaknya saya nggak cocok deh di bidang ini gitu Kak. Makasih ya. Kalian angkatan berapa kalau boleh tahu? Angkatan 2022 Kak. Oke, buat maba lah ya. Ya. Oke. Hmm, kalau saya sendiri sih dari SMA saya udah kebiasa ikut lomba ya, di ya sama. Jadi lomba matematika itu. Bahkan dari SMP sih ya, dari MTS dulu saya beberapa kali ikut lomba. Jadi dari ikut lomba itu pengalaman saya adalah ya kalah dan menang itu biasa sih. Ya, kalah dan menang itu biasa. Terkadang kalah kita kalah, kadang kala kita di lomba lain menang, di tahun ini kita kalah, di tahun berikutnya kita menang. Jadi kalau saya pribadi sudah biasa sih ya. Yang tidak wajar adalah kalah terus-menerus atau menang terus-menerus. Ya canda ya. Maksudnya kalau kalian kalah terus-menerus berarti perlu dicek apakah beneran, apakah kalian memang tidak ada perkembangan sama sekali dari pelajaran kalian, atau ya gimana gitu ya. Bisa, silahkan kalian cek sendiri. Ya, kalau dari saya sendiri adalah harus gimana untuk motivasinya setelah kalah biar bangkit lagi itu kita harus ingat lagi ke tujuan kita di awal gitu. Kalau tujuan saya di awal adalah yang memang pengen medali di kompetisi ini gitu. Bahkan saya tuh sangat terobsesi dulu ya. Sangat terobsesi di kompetisi ini. Ya mungkin ini kalau berlebihan jangan ditiru ya. Itu dulu bahkan saya ini ngerasa lebih ambis di belajar belajar ONIPA ini dibanding belajar di kuliah sendiri gitu dulu ya. Tapi sekarang sih karena udah dapet ya udah nggak lagi sih. Ya jadi kalian harus ingat dulu, ingat dulu tujuan kalian di awal. Apakah apakah worth it bagi kalian untuk menyerah, atau apakah ini masih bisa untuk diusahakan? Gitu. Kalau saran saya sih menyerah ketika itu emang sudah nggak bisa diusahain lagi. Sebagai contoh, kalaupun saya gagal mungkin di tahun kemarin, mungkin saya bakal nyoba lagi di tahun semester 4 semester 8 kan masih ada kuotanya gitu ya. Tapi sebenarnya itu nggak realistis ya, tahun terakhir gitu ya. Cobalah teman-teman ingat, saya ulangi lagi ya, ingat tujuan akhir, ingat tujuan awal, terus ingat hadiahnya apa yang kira-kira bakal kalian dapatkan, terus bayangkan bagaimana kepuasan kalian seandainya, kepuasan diri kalian seandainya eh, cita-cita kalian tuh tercapai. Gitu. Itu aja sih ya. Tuh. Semoga cukup menjawab. Terima kasih Kak. Ya. Baik, buat teman-teman, apa ada yang masih ingin ditanyakan sama Kak Siko nih? Bisa langsung raisen aja kalau masih ada yang mau ditanyain. Kalau udah nggak ada lagi, langsung aja aku lanjut nih. Terima kasih buat Kak Siko Villa telah membersamai kami di sela-sela kesibukannya nih di semester akhir ya. Dalam kegiatan sosialisasi ini pada malam ini sebagai narasumber. Semoga ilmu yang Kakak sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekarang kita masuk ke agenda penyerahan sertifikat kepada Kak Siko oleh Ketua Pelaksana kita yaitu Kak Rido Darmawan. Pada Kak Rido dipersilakan. Oke, terima kasih kepada MC. Baiklah Kak, ini ada cenderamata dari kami. Mungkin nilainya berapa, namun mohon diterima sebagai bentuk rasa terima kasih dari kami selaku panitia
pada kakak yang telah menyempatkan waktu untuk men-share pengalamannya pada malam ini. Semoga kami juga dapat memahami atas ilmu yang disampaikan oleh kakak. Untuk panitia IT boleh nih untuk melakukan dokumentasinya. Oke, boleh. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Kak. Semoga Kakak selalu diberikan kesehatan dan juga selalu diberikan semangat untuk menjalani aktivitasnya sehari-hari. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada MC. Baik, izin ngingetin buat teman-teman bisa langsung isi link absen yang udah dibagiin panitia di kolom chat ya, jangan lupa diisi. Sekarang nggak kerasa udah di ujung kegiatan kita pada malam hari ini. Sekali lagi aku ucapin terima kasih buat peserta yang udah join di Zoom ini dan terima kasih juga buat Kak Siko Pila selaku narasumber untuk malam ini dan nggak lupa juga terima kasih buat panitia yang udah memberikan kinerja terbaik untuk menyukseskan kegiatan pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan selama saya memandu kegiatan pada malam hari ini. Ada sedikit pantun nih. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asi. Cukup sekian acara hari ini, saya ucapkan terima kasih. Saya Triwahyuni Aprianti, selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Terima kasih buat Kak Siko. Buat teman-teman jangan lupa isi link absen yang udah dibagiin di kolom chat ya. Makasih semuanya.